Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membagikan video perbedaan antara negara maju dan berkembang, yaitu negara negara Rusia dan negara berkembangnya Pakistan. Sebelum ke videonya, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu dari seorang diri, yaitu Saya Kevin Suragaza dari PES 2. nama saya Muhammad Marcel Debat dari PES 2. Saya Alena Fadli Fadli, saya di Surabaya. Oke, setelah perkenalan mari kita ke videonya. Sebenarnya singkatan. Tahun ini berdasarkan Indeks Global Firepower Kekuatan Militer, Pakistan berhasil meningkatkan posisinya dari peringkat 9 menjadi peringkat 7 dari 145 negara. Banyak pakar milenial, selain buat jaga-jaga, konfliknya dengan India meledak, Pakistan terus meningkatkan kekuatan militernya karena insecure dikelilingi negara yang lebih kuat, seperti China yang berada di peringkat ketiga, Rusia yang berada di peringkat kedua, lalu Iran yang berada di peringkat ke-17. Dan tentu India yang berada di peringkat keempat. Negara yang memiliki total penduduk mencapai 242 juta jiwa ini punya personil militer aktif sebanyak 654 ribu dan cadangan sebanyak 550 ribu personil. Totalnya jadi 1.704.000 personil. Saking banyaknya jumlah tentara aktifnya saja hampir sama dengan total penduduk di Kalimantan Utara. Gila ya. Personil ini pun dibagi menjadi 3, di Angkatan Darat ada 1.300.500 personil, Angkatan Laut 54.100 orang, dan Angkatan Udara 80.000 orang. Khusus untuk Angkatan Darat, Pakistan memiliki tank sebanyak 3.742 buah. Kendaraan lapis baja sebanyak 77.771 buah. Artileri swagerak sebanyak 1.225 buah. Artileri tarik 3.345 buah, dan artileri roket sebanyak 1.838. Pakistan juga dikenal sebagai satu-satunya negara Islam yang memiliki senjata nuklir. Dan saat ini, Pakistan diperkirakan telah memiliki sekitar 120 senjata nuklir, lebih banyak dari India dan Israel. Tapi mereka menyatakan sejak awal bahwa senjata nuklir yang mereka miliki hanya untuk pertahanan. Ya, amanlah kalau gitu ya. Kita beralih ke angkatan lautnya nih. Ya, soalnya perlindungan yang dilakukan oleh pihak militer kan bukan cuma di darat saja, tapi ada juga di laut, yang menjadi salah satu perbatasan utama antar negara, dan bahkan bisa saja menjadi jalan masuk untuk serangan musuh. Dibandingkan dengan angkatan daratnya, ternyata armada Angkatan Laut Pakistan bisa dibilang sedikit. Cuma 114 buah aja. Kapal induknya nggak ada, kapal pengangkut helikopternya juga nggak ada. Angkatan Laut Pakistan cuma punya destroyer 2 buah, frigat 6 unit, korvet 2 buah, kemudian kapal selam ada 9, kapal patroli 48, kemudian kapal penyapu ranjau laut ada 3. Aku nggak tahu sih ya kenapa armada lautnya sedikit banget. Mungkin karena wilayah laut Pakistan emang gak luas kali ya. Lihat deh di peta, gak luas banget kan? Oke, sekarang kita beralih ke angkatan udaranya alias Pakistan Air Force atau disingkat PAF PAF. Pesawat tempur yang dimiliki Angkatan Udara Pakistan totalnya itu ada 1.413. Mulai dari pesawat penyerang 90 unit, fighter ada 236 unit, helikopternya ada 322 buah, lalu ada transport 59 buah, trainers ada 550 buah, special mission 25, dan tanker fleet 4 buah. Tahun 2022 lalu, Angkatan Udara Pakistan juga diberitakan telah menyelesaikan pelatihan untuk mengoperasikan pesawat nirawak alias drone Bayraktar Akinci dari Baykartek, Turki. Drone tempur yang sedang populer ini berhasil menarik perhatian dunia setelah melakukan performa luar biasa mereka di Ukraina. Soalnya ini adalah salah satu drone yang punya kemampuan jarak sekitar 2000 km. Bahkan bisa menyelesaikan penerbangan melalui 3 negara dalam waktu 5 jam perjalanan dan menjadi yang pertama dalam sejarah penerbangan Turki. Ini artinya Angkatan Udara Pakistan punya rencana menggunakan drone juga dong ya di negaranya. Pokoknya armada Angkatan Udara Pakistan pada canggih-canggih deh. Mereka ini punya JF-17 Thunder
yang dibuat berkolaborasi dengan Cina sebanyak 101 unit. Serta Chengdu J7-nya ada 180 unit, dan Hongdu JLA Trainer ada 60 unit. Semuanya buatan kerjasama bersama Cina. Lalu ada F-16 Lightning Falcon, buatan Amerika Serikat 85 unit, serta Cessna T-37 Trainer ada 37 unit. Terus ada Dassault Mirage 3 ada 135 unit. Dassault Falcon 20 ada 3 unit. Dassault Mirage 5 ada 135 unit. Dan ketiganya dibuat bekerja sama dengan Prancis. Dan masih banyak lagi seperti MFI 17 Mashak ada 151 unit, Airbus A310 ada 1 unit, Boeing 707 ada 3 unit, Cessna Citation 5 ada 1 unit, Gulfstream 4 ada 4 unit, Embraer Phenom 100 ada 4 unit, Antonov AN-26 ada 1 unit, C-130 Hercules ada 18 unit, Casa CN-234 ada 4 unit, Harbin Y-12 ada 2 unit, Beechcraft C-12 Huron ada 1 unit, Saab 2000 ada 8 unit, Ilyushin AL-78 ada 4 unit, Sanssouci DK-03Y8 ada 4 unit, Drone Burak ada 12 unit, Drone Satuma Jasus 2 ada 45 unit, Drone CASC CH4 ada 4 unit, Drone AAI RQ-7 Shadow ada 12 unit, Helikopter Milmi 17 ada 45 unit, Helikopter Aerospatial Alud 3 ada 28 unit, dan helikopter Augusta Westland AW139 ada 14 unit. Wah, segitunya ya Pakistan. Emang niat banget sih bikin kekuatannya ditakuti negara-negara lain. Setelah kita melihat video dari pertahanan dan keamanan dari Pakistan, selanjutnya kita akan melihat pertahanan dan keamanan dari negara Rusia. Rusia menjaga kekuatan militer mereka setiap saat untuk bersiap menghadapi ancaman NATO. Tapi, seberapa kuat militer Rusia? Rusia memiliki 3 angkatan militer, yaitu ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kita mulai dari Angkatan Darat. Rusia saat ini memiliki 3.569.000 personel militer. 1.014.000 diantaranya aktif, sedangkan 2 juta sudah dipesan. Ada juga sekitar 555.000 personel paramiliter. Angkatan Darat Rusia adalah cabang terkuat di bawah Komando Angkatan Darat Rusia. Tugas utama Angkatan Darat Rusia adalah melindungi perbatasan negara, pertempuran di darat, keamanan wilayah, pendudukan, dan mengalahkan pasukan musuh. Mari kita lanjutkan dengan sistem pertahanan Rusia. Tank adalah fondasi Angkatan Darat Rusia. Angkatan Darat adalah tentara nomor 1 dunia dalam jumlah tank tertinggi. Mereka memiliki jumlah total 13.000 tank di barisan mereka. Mereka juga memiliki 27.100 kendaraan lapis baja, 6.540 artileri, 4.465 artileri yang diderek, dan 3.860 proyektor roket. 570 tank adalah tank T-90 canggih, 3.450 diantaranya adalah tank T-80,
Sisanya adalah sekitar 9.000 tank T-72. Tank T-72 direncanakan akan diganti dengan tank baru T-14 Armata pada tahun 2022. 2.300 tank T-14 sedang dalam produksi dan akan tiba pada tahun 2025. Rusia tahu bahwa mereka dapat bersaing dengan pesawat NATO dalam hal produksi pesawat. Rusia memiliki sekitar 2.000 unit sistem rudal permukaan ke udara S-300 untuk mengatasi pasukan NATO. Sangat sulit bagi pesawat musuh untuk memasuki langit Rusia. Sistem pertahanan udara adalah pencegah paling penting bagi tentara Rusia. Jadi, mari kita lanjutkan dengan angkatan udara. Dalam peperangan modern, pesawat terbang sangat penting. Orang yang menguasai langit, menguasai tanah juga. Rusia saat ini memiliki 4.144 pesawat di jajaran mereka. 789 diantaranya adalah pesawat tempur, sementara ada juga 742 pesawat perang khusus, 429 pesawat angkut, 495 pesawat latih, 130 pesawat misi khusus. Angkatan Udara Rusia juga memiliki 1.540 helikopter dan 538 helikopter serang. Ada berbagai jenis pesawat yang dimiliki oleh Angkatan Udara Rusia. Sebagian besar pesawat tempur diproduksi oleh Mikoyan dan Sukhoi. 239 unit MiG-29, 229 Su-27 dan 90 Su-35 merupakan pesawat superioritas udara. Dalam waktu dekat, MiG-35 yang canggih akan menggantikan MiG-29. 112 unit Su-30 dan 127 Su-34 juga melayani Angkatan Udara. Pesawat serbu terdiri dari 274 unit Su-24 dan 194 Su-25. Pesawat pembom di sisi lain terdiri dari 100 pesawat Tupolev Tu-22 dan Tu-95 tua. Hanya ada 16 unit Tu-160 baru. Angkatan Udara Rusia memiliki helikopter serang canggih. 127 Kamov Ka-52, 330 mil Mi-35, dan 95 mil Mi-28 adalah helikopter yang digunakan secara efektif dalam peperangan. Mari kita tinjau Angkatan Laut sekarang. Angkatan Laut Rusia didirikan pada tahun 1992 setelah runtuhnya Soviet. Angkatan Laut Rusia modern mewarisi asetnya dari Soviet Rusia. Aset Soviet yang lama dan berlimpah dirampingkan dan dimodernisasi. Angkatan Laut Rusia dengan 140.000 personelnya adalah kekuatan angkatan laut yang cukup kuat. Mereka memiliki total 603 aset laut. Unggulan Angkatan Laut Rusia adalah kapal induk Laksamana Kuznetsov. Beratnya sekitar 40.000 ton dan mampu mengangkut 40 pesawat sekaligus. Armada terdiri dari 15 kapal perusak, 11 fregat, 85 korvet, 64 kapal selam, 55 kapal patroli, dan 48 kapal main war. Kekuatan serang paling penting dari Angkatan Laut Rusia adalah 9 kapal perusak kelas Udaloy dan 4 kelas Sovremenny. 5 frigat baru bergabung dalam jajaran Angkatan Laut dalam 5 tahun terakhir. 2 frigat Gorshkov baru yang dikerahkan baru-baru ini dilengkapi dengan peluru kendali jarak jauh. Rusia adalah negara nomor 1 dunia dalam jumlah korvet. 7 dari 85 korvet adalah kelas Strelguski.
yang hampir sebesar fregat. Korvet kelas Grimsky yang baru dikerahkan dibuat lebih besar dan direncanakan untuk membangun 5 lagi pada tahun 2028. Kapal selam Rusia sangat berani. 10 kapal dari 64 kapal selam adalah kapal selam nuklir kelas Akula. Angkatan Laut juga memimpin 22 kapal selam serangan kelas lanjutan. 9 diantaranya adalah kapal selam rudal jelajah. 12 unit kapal selam rudal balistik juga berada di jajaran Angkatan Laut Rusia. 4 dari kapal selam rudal balistik ini adalah kapal selam kelas Borei. Akhirnya, mari kita tinjau kekuatan nuklir Rusia. Rusia menguji senjata nuklir pertama RDS-1 pada tahun 1949. Pada tahun 1961, mereka menguji sar bomba yang menghasilkan ledakan terbesar dalam sejarah. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Rusia adalah kekuatan nuklir terkemuka di dunia dengan 45.000 hulu ledak nuklir. Rusia mengurangi jumlah hulu ledaknya setelah mendatangani perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Namun, mereka masih merupakan kekuatan nuklir terkemuka di dunia dengan 6.400 hulu ledak nuklir mereka. Industri pertahanan Rusia terus memproduksi sistem yang lebih efektif dan berteknologi maju setiap tahun. Banyak proyek sistem senjata sedang berjalan secara bersamaan. Angkatan Darat Rusia akan memiliki pesawat, kapal, tank, dan kapal selam yang jauh lebih canggih di masa depan.